Moshi moshi, o genki desu ka? Watashi wa Hisotori Nation desu. Hai, kali ini kan kita tidak membahas bahasa Jepang, tetapi membahas pendudukan Jepang di Indonesia. Oh maaf, halo sahabat Nation, bertemu lagi dengan saya History of Nation. Kali ini kita akan membahas pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Itu musiknya tolong diganti dong. Nah, ini baru enak. Nah, sahabat, pasti sudah tahu kan kenapa Jepang menguasai Indonesia? Kalau belum tahu, oke kita flashback. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang membombardir pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Maka dari itu, Jepang menjadi salah satu negara yang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua. Untuk memenuhi kebutuhan perang dan semboyan Hakoichiu, Jepang menguasai beberapa wilayah di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Indonesia. Selain itu, alasan Jepang menguasai Indonesia adalah yang pertama, Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Yang kedua, Indonesia terdapat bahan mentah yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Terus yang terakhir, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Sebelum menguasai Indonesia, pasukan Jepang terlebih dahulu menguasai wilayah Filipina. Selanjutnya, Jepang menguasai kota-kota yang ada di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 Januari 1942, pasukan Jepang menduduki kota Tarakan di Kalimantan Timur. Kemudian, tanggal 24 Januari, Jepang menduduki kota Balikpapan. Lanjut, tanggal 29 Januari, Jepang menduduki kota Pontianak. Tanggal 3 Februari, Jepang menduduki kota Samarinda. 10 Februari, Jepang menduduki kota Banjarmasin. Dan 14 Februari, Jepang menduduki kota Palembang. Kemudian pada tanggal 1 Maret 1942, Jepang mendaratkan 3 kapalnya secara bersamaan di Pulau Jawa, yakni di Teluk Banten, di Pantai Eretan Indramayu, dan Pantai Kragan Rembang. Pada tanggal 5 Maret 1942, Batavia yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda mulai diduduki oleh pasukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, di Kalijati, Subang, diadakan perjanjian antara pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan pemerintah Jepang, yang isinya penyerahan kedaulatan pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap Jepang. Disinilah berakhir pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, tanggal 9 Maret 1942, Jepang secara resmi menduduki Indonesia. Adapun dampak pendudukan Jepang di Indonesia, bidang politik. Pertama, Indonesia dikuasai oleh pemerintahan militer Jepang, di mana Indonesia dibagi 3 wilayah pemerintahan militer. Wilayah 1 berpusat di Batavia, di bawah pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16. Wilayah 2 berpusat di Bukit Tinggi, di bawah pimpinan Angkatan Darat ke-25. Wilayah 3 berpusat di Makassar, di bawah pimpinan Armada Laut ke-2. Adapun dampak politik lainnya adalah lahirnya organisasi-organisasi bentukan Jepang seperti Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, dan Pembela Tanah Air. Selain itu, diberlakukannya wajib militer seperti Senendan, Seibodan, Fujinkai, Gakukotai, Peta, dan lain-lain. Yang kedua, dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Yang pertama, adanya romusa atau kerja paksa. Yang kedua, adanya kinrohoshi atau kerja bakti. Dan yang ketiga, adanya Jufun Lawaniko. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang budaya adalah yang pertama, diberlakukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, diberlakukannya upacara Saikere sebagai upacara penghormatan terhadap matahari terbit. Dan yang ketiga, dibentuknya Pusat Kebudayaan Jepang atau Keinin Bunkashi Doisho. Dampak dalam bidang ekonomi pada masa pendudukan Jepang. Yang pertama, adanya sistem ekonomi autarki atau rakyat dan pemerintah wajib memenuhi kebutuhannya sendiri untuk menunjang kepentingan perang. Yang kedua, perekonomian koperasi atau kumyai. Dan yang ketiga,
Pada bidang pertanian diperkenalkannya line system atau pengaturan bercocok tanam secara efisien. Dan yang terakhir adalah dampak dalam bidang pendidikan. Berbeda dengan zaman Belanda, pada zaman pendudukan Jepang, semua rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan mulai dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, dan SMA 3 tahun. Masa pendudukan Jepang berakhir setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang mengaku menyerah kepada sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia mengalami keadaan kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Saat itulah tokoh-tokoh bangsa menyusun rencana proklamasi kemerdekaan bangsa. Tanggal 17 Agustus 1945, dikumandangkanlah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik kulminasi bangsa Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan, baik itu penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Disinilah bangsa Indonesia bebas menentukan nasibnya sendiri. Pendudukan Jepang meskipun hanya 3,5 tahun itu menimbulkan dampak yang sangat besar, di mana bangsa Indonesia menderita akibat adanya kerja paksa atau rumusya, Kinrohoshi ataupun Juhun Lonku. Oke sahabat, sekian pembahasan dari kami History of Nation tentang masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Sampai bertemu lagi di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.